Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu praktikum fisiologi tumbuhan Ibu Haja Astrianti Masud SSI MPD. Yang saya hormati asisten praktikum Kak Muhammad Syahdan Al-Fazar. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nasya Meltul Faza dengan NIM 11920600064 dari kelas 5B, program studi pendidikan biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan melakukan praktikum osmosis pada kentang. Baik, untuk alat dan bahan pada praktikum kali ini, bahan yang pertama yaitu ada kentang mentah dan juga kentang rebus. Nah, untuk bahan yang kedua ada gula pasir. Nah, untuk bahan yang ketiga yaitu air secukupnya. Nah, untuk alatnya, alat yang pertama yaitu ada pisau. Yang kedua ada talenan. Yang ketiga ada sendok. Yang keempat ada gelas takar. Yang kelima ada tisu. Dan yang keenam ada gelas plastik. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu memasukkan gula pasir ke dalam gelas plastik yang telah dilabeli oleh kertas. Baik untuk label yang pertama yaitu 10% sukrosa, yang kedua 20% sukrosa, yang ketiga 30% sukrosa, di mana 10% sukrosa itu sama dengan 1 sendok makan gula pasir. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu memasukkan gula pasir ke dalam gelas plastik. Untuk yang 10% berarti itu sama dengan 1 sendok makan gula pasir, untuk 20% yaitu 2 sendok makan gula pasir, dan untuk 30% berarti 3 sendok makan gula pasir. Lakukan pada kedua sampel, baik itu pada kentang yang sudah dikukus maupun pada kentang mentah. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu tambahkan air 100 ml ke dalam gelas yang telah diisi dengan gula pasir. Nah, setelah itu aduk sampai rata, sampai gula terlarut dalam air. Untuk langkah selanjutnya yaitu memotong kentang, baik itu kentang mentah maupun kentang rebus, menjadi beberapa bagian dengan ukuran yang sama, baik itu tinggi, lebar, maupun panjang. Nah, untuk langkah selanjutnya, ukur masing-masing volume dari kentang agar sama, baik itu panjang, lebar, maupun tinggi, dengan menggunakan penggaris. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu memasukkan masing-masing 2 kentang ke dalam sampel yang telah disiapkan. Nah, untuk selanjutnya, diamkan beberapa menit dan lihatlah perubahan pada setiap sampelnya. Nah, untuk hasil dari praktikum yang dilakukan, yang pertama itu adanya perubahan pada tekstur. Pada larutan sukrosa itu mengakibatkan kentang lembek, sedangkan pada air keras. Nah, yang kedua, perubahannya terjadi perubahan posisi.
Untuk larutan sukrosa lebih mengambang sedangkan air mengendap di bawah. Nah, yang ketiga perubahannya itu pada warna. Untuk larutan sukrosa itu sedikit lebih gelap dan untuk kentang yang dimasukkan ke dalam air itu tetap. Osmosis adalah perpindahan air dari larutan hipotonis atau dari yang lebih rendah atau lebih encer ke larutan hipertonis atau lebih tinggi atau lebih pekat melalui membran semi-permeable. Nah, peristiwa ini terjadi pada saat kentang direndam dalam larutan gula baik itu yang 10%, 20%, maupun 30%. Perpindahan air secara osmosis terjadi dari sel-sel kentang atau hipotonis keluar menuju ke larutan atau hipertonis, sehingga terjadi perubahan kentang seperti percobaan yang telah dilakukan. Pada larutan gula 30%, 20%, dan 10%, sel-sel kentang mengalami kekurangan air. Akibatnya terjadi plasmolisis. Kondisi ini mengakibatkan penurunan tekanan turgor. Menurunnya tekanan turgor mengakibatkan kentang menjadi lebih empuk dan lembek. Sedangkan penurunan berat kentang terjadi akibat perpindahan air dari sel-sel kentang ke larutan. Semakin tinggi larutan yang digunakan atau hipertonis, maka akan semakin lembek kentangnya. Kondisi ini sebanding juga terjadi pada penurunan berat kentang. Kondisi sebaliknya terjadi pada kentang yang direndam pada larutan air suling atau air biasa. Perpindahan air secara osmosis terjadi pada air yang biasa atau hipotonis menuju sel-sel kentang ke hipertonis. Mengingat larutan dalam kentang lebih pekat dari air biasa. Masuklah air biasa ke dalam sel-sel kentang. Nah, akibatnya masuknya air pada sel kentang membuat sel dalam keadaan turgid atau tekanan turgor tinggi. Inilah yang menyebabkan kentang menjadi keras. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan maupun kesalahan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.